Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, adik-adikku. Salam olahraga. Olahraga selalu jaya, jaya, jaya. Hari ini kita masuk pada materi yang kedua. Tetap masih pada materi senam lantai. Kemarin saya sudah membahas mengenai senam secara umum. Mungkin bisa kita review kembali. Ya, jadi apa itu senam? Nah, ini adalah pengertian senam. Kemudian jenis-jenis senam. Nah, yang akan kita pelajari yakni senam lantai. Itu senam lantai masuk di mana? Ya, senam lantai masuk pada senam artistik. Nah, jangan lupa ya. Kemudian ini adalah gerakan-gerakan dalam senam lantai. Kemudian ada bapak senam dunia yakni Johann Christian Friedrich Gatmus. Kemudian senam lantai kita masuk lagi pada lompat harimau. Ini adalah pengertian lompat harimau. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yakni kemarin juga Pak Guru sudah memperlihatkan video ya. Video bagaimana melakukan gerak guling depan sesuai dengan teknik yang benar. Kita masuk pada materi selanjutnya, yakni teknik lompat harimau. Jadi teknik dasar lompat harimau itu ada 3. Yang pertama tahap persiapan, pelaksanaan, dan sikap akhir. Ya, bisa kalian lihat di layar sekarang. Tahap persiapan itu kita berdiri menghadap arah gerakan dan menghadap matras. Kemudian pandangan kita ke arah depan. Kemudian kedua tangan atau lengan kita itu diletakkan di samping badan. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan inilah yang membedakan lompat harimau dengan guling depan. Nah, jadi saat sudah melakukan persiapan, kita melakukan gerakan lari itu ke arah matras atau ke depan 3-5 langkah itu sudah standar ya. Lebih jauh lagi itu tidak apa-apa atau boleh dilakukan. Kemudian saat langkah terakhir, lakukan gerakan menumpu menggunakan kedua kaki dan menolak ke depan atas bersamaan kedua lengan diluruskan ke depan atas. Ya, maksudnya saat kita sudah melakukan lari dan sudah dekat dengan matras, itu kita melakukan tumpuan dengan kedua kaki. Saat melakukan tumpuan bersamaan kita menolak ke depan atas. Ya. Jadi bersamaan kedua lengan lurus ke depan atas. Ketika kita sudah melayang, ketika kita sudah melakukan tolakan, itu lengan kita itu diluruskan ke depan atas pada saat melayang. Tujuannya agar ketika kita mendarat nanti itu kita mendarat dengan kedua telapak tangan. Nah, ini maksudnya setelah beberapa saat melayang di udara, mendarat pada matras dengan kedua telapak tangan. Ya. Lalu secara cepat tekuk kedua siku ke samping kepala. Ke samping ya. Kemudian kepala dimasukkan di antara kedua lengan. Inilah teknik melakukan guling depan. Jadi guling depan pada saat kita sudah melakukan pendaratan. Ya. Kemudian sikap akhir diawali dengan jongkok, lanjutkan dengan sikap berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan lurus, pandangan ke depan. Sebentar saya akan perlihatkan video teknik melakukan lompat harimau yang benar. Oke, saya rasa sudah paham ya teknik lompat harimau untuk teorinya. Mungkin adik-adik sudah punya bayangan bagaimana melakukan teknik lompat harimau sesuai dengan teknik ini, persiapan, pelaksanaan, dan sikap akhir. Kemudian selanjutnya peralatan lompat harimau. Jadi peralatan lompat harimau di sini simpel saja, hanya matras dan penanda. Maksudnya penanda itu kita bisa letakkan dos. Ini kalau baru awal ya kita mau belajar, kita bisa letakkan kerucut, kita bisa letakkan kursi, apa saja sebagai penanda untuk kita melakukan lompatan menuju matras. Ya, kemudian matras.
Matras mungkin ada yang sudah tahu ya, fungsinya adalah untuk keamanan, untuk mengurangi risiko cedera. Kemudian ini yang perlu diperhatikan pada saat melakukan lompat harimau. Ini biasanya yang kurang memperhatikan ini biasanya melakukan biasanya terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan risiko cedera. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yakni loncatan kedua kaki dan tumpuan tangan harus kuat. Ya. Jadi biasanya para atlet loncat harimau itu mereka sering berlatih bagaimana melatih kekuatan otot kaki dan melatih kekuatan otot tangan. Selanjutnya, jangan gunakan tumpuan kepala pada saat pendaratan serta lompatan. Yang jelas ya, kita melakukan guling depan saja ketika kita bertumpu dengan kepala, maka itu mengakibatkan cedera pada leher atau biasanya kepala kita itu sakit saat terbentur di matras. Kemudian apalagi ini kita melakukan lompatan, kemudian pada saat mendarat menggunakan kepala, pasti lebih mengakibatkan cedera kepada bagian kepala kita ya, terutama leher. Jadi jangan gunakan tumpuan kepala seperti yang guling depan itu kita menggunakan belakang kepala ya, atau kita mendarat dengan setelah mendarat dengan kedua telapak tangan, kemudian masukkan kepala kita dan kita yang menyentuh pertama kali di matras itu adalah bahu ya, bahu atau pantat leher ya, itu yang menyentuh pertama kali di matras. Kemudian gerakan berguling yang kurang sempurna ya, itu yang saya sudah sampaikan dari awal. Sebelum kita melakukan lompat harimau, kita harus pelajari kembali bagaimana melakukan guling depan yang benar, karena ini adalah patokannya, ini adalah dasarnya. Nah, kemudian berhenti di tengah jalan saat sudah melakukan gerakan lompatan. Maksudnya adalah ketika kita sudah melakukan awalan berlari menuju matras, biasanya timbul perasaan ragu, rasa takut. Nah, kemudian kita memperlambat atau berhenti melakukan gerakan lari, sehingga pada saat sudah mau melakukan tolakan ataupun lompatan, tolakan kita dan lompatan kita tidak sempurna. Ya, sehingga itu kalau tidak total, tidak sempurna seperti itu, maka akan mengakibatkan risiko cedera karena sudah tidak sesuai dengan teknik yang dipelajari. Nah, kemudian terakhir menghindari rasa takut dan ragu. Jadi intinya adalah kita fokus bagaimana melakukan gerakan yang benar sesuai dengan teknik yang sudah kita pelajari. Jadi insya Allah kalau kita sudah fokus, maka rasa takut dan ragu itu perlahan-lahan akan hilang. Ya, seperti kakak kelas kalian yang kemarin itu rata-rata 90% itu semua sudah melakukan gerakan lompat harimau. Mau laki-laki perempuan semua melakukan. Dari awalnya mereka ragu, takut, tetapi ketika kita latihan dari guling depan dulu, maka 90% kelas yang Pak Guru ajar itu semuanya sudah bisa melakukan lompat harimau, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya saya rasa sudah mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sekarang Pak Guru akan putarkan video bagaimana melakukan lompatan harimau yang Lompat harimau. Melakukan awalan dengan lari pelan-pelan dan kencang menuju balok tumpuan. Kemudian, kedua kaki menjadi tumpuan untuk melakukan tolakan. Setelah itu, tangan lurus ke depan sekaligus badan didorong ke depan. Setelah melewati balok, kemudian tangan menyentuh matras dan badan menggulung ke depan. Badan kembali tegap.